warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Maulana dari absen 1. Saya Dino Ahmadi Ramadan, nomor absen 11. Nama saya Lukman Hakim dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 21. Saya Muhammad Ryan Kurniawan dari 11 MIPA 4, absen 23. Nurkolis dari kelas 11 MIPA 4, absen 26. Sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Chong Sang In, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat. PPKI mengadakan dinyatakan merdeka melalui proklamasi. Pembukaan sidang PPKI 1 yang dimulai pukul 11.30 WIB, Soekarno menegaskan agar panitia bekerja secara cepat, abaikan hal kecil dan fokus pada gagasan-gagasan besar yang mengandung sejarah seperti penyusun UUD dan memilih presiden serta wakil presiden. Soekarno juga memberi arahan mengenai penyusunan UUD agar bisa mengikuti rancangan yang telah disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI pada sidang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pembahasan mengenai rancangan pembukaan dan UUD 1945 yang melahirkan kesepakatan bersama berhasil disahkan dalam tempo kurang dari 2 jam. Sidang diskors pada pukul 21.50 WIB dan dimulai kembali pada pukul 3.15 WIB. Ketika sidang akan dilanjutkan, Otto Iskandar Dinata memberikan pandangan agar dibahas mengenai pasal 111 dalam aturan peralihan yang berbunyi, untuk pertama kali, presiden dan wakil presiden dipilih oleh panitia persiapan kemerdekaan. Otto Iskandar Dinata juga mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi dengan mengajukan nama Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai calonnya. Semua peserta sidang menerima usulan ini secara aklamasi sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan demikian, pada sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia memperoleh landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu UUD 1945, yang mana di dalam pembukaan UUD 1945 terkandung dasar negara Pancasila serta kepemimpinan nasional dalam diri presiden dan wakil presiden. Sidang PPKI kedua. PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus 1945. Soekarno sempat membentuk 9 orang tergabung dalam panitia kecil yang ditugaskan untuk menyusun rancangan berisikan hal-hal mendesak, yaitu masalah pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Pada sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945 yang dilaksanakan pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno juga meminta Ahmad Subarjo, Sutarjo Katohadikusumo, dan Kasman Singodimedjo untuk membentuk tim kecil membahas mengenai membentuk departemen atau kementerian, tetapi bukan menyangkut orang-orang yang akan duduk di dalamnya. Pada kesempatan pertama sidang, Otto Iskandar Dinata menyampaikan hasil kerja tim berupa pembagian wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi beserta para calon gubernurnya, dan perlu juga dibentuk panitia kebangsaan daerah atau komite nasional untuk membantu tugas-tugas daerah. Mengenai kepolisian agar susunan di pusat daerah segera dipindahkan ke dalam kelulusan pemerintah Indonesia dengan ditambah pimpinan dari bekas peta dan pemimpin rakyat, serta diberikan petunjuk-petunjuk sikap baru terhadap rakyat. Ke-8 provinsi tersebut akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, Jawa Barat dengan dipimpin oleh Gubernur Sutarjo Kartohadikusumo, Jawa Tengah Raden Panji Suroso, Jawa Timur Raden Mas Suryo, Kalimantan Pangeran Muhammad Nur, Sumatera Teuku Muhammad Hasan, Sulawesi Sam Ratulagi, Sunda Kecil Gusti Kutut Pujo, Maluku Johannes Latuharhari. Setelah selesai pembahasan bagian pertama, agenda sidang dilanjutkan dengan penyampaian Ahmad Subarjo mengenai usulan pembentukan 13 departemen. Namun setelah dilakukan pembahasan, forum memutuskan adanya 12 departemen dan 1 menteri negara, ditambah 2 ketua lembaga tinggi negara,
1 sekretaris negara, dan 1 juru bicara negara. Sidang ketiga PPKI. Sidang terakhir yang dilakukan PPKI pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 menghasilkan hal-hal sebagai berikut. 1. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Komite ini adalah awal mula terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). KNIP adalah badan pembantu presiden yang anggota-anggotanya adalah tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai golongan dan daerah. 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI). Secara umum, PNI dibentuk untuk kedaulatan rakyat dan sebagai implementasi negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara Indonesia. Setelah BKR resmi dibentuk, maka organisasi lain yang memiliki tugas yang serupa seperti BKR, yaitu HEIHO, PETA, dan Laskar Rakyat, resmi dibubarkan. Rapat di lapangan IKADA selain PPKI, dinamika. Pemerintahan pertama RI masih bergejolak, masih ada penolakan dari beberapa negara terhadap kemerdekaan Indonesia. Termasuk Jepang yang ingin menyerahkan kekuasaan Indonesia terhadap sekutu. Sebagai bentuk protes, akhirnya diadakan rapat raksasa di lapangan IKADA, Ikatan Atletik Jakarta, pada tanggal 19 September 1945. Di kesempatan itu, Soekarno menyampaikan pidatonya berisi yang pertama, menegaskan kemerdekaan bangsa Indonesia dan bertekad mempertahankannya, dan yang kedua, meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Republik Indonesia, dan yang terakhir, yang ketiga, menuntut rakyat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintahan dengan disiplin. Rapat ini menjadi penting karena pemerintah berhasil bertemu langsung dengan rakyat sehingga dapat menampakkan wibawanya. Selain itu, pemerintahan berhasil meningkatkan kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsa Indonesia. Dukungan daerah terhadap pemerintah Republik Indonesia setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kesultanan-kesultanan yang masih berdiri di Republik Indonesia kemudian menyatakan dukungan terhadap pemerintah Indonesia dan bergabung dalam wilayah NKRI. Kesultanan Yogyakarta adalah yang pertama mendukung pemerintah Republik Indonesia melalui Maklumat 5 September 1945. Disusul Surakarta atau Kasusanan dan Mangkunegaran dan Kesultanan Siak di Sumatera.